Tapi sebelum itu, mari kita mulai dengan pembukaan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat beliau kita semua dapat berkumpul di sore hari ini, sore yang cukup cerah di Bandung ya, di sini dengan keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan nikmat yang luar biasa, yaitu dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW. Atas tuntunan beliau kita dapat keluar dari zaman jahiliyah dan kita dapat menemui zaman yang sekarang kita jalani saat ini gitu ya. Baik teman-teman, pada sore hari ini insya Allah kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Denny Setiawan STBA. Mungkin saya akan sedikit membacakan profil beliau untuk hari ini. Pemateri kita, Ustadz Denny Setiawan STBA ini merupakan mahasiswa S2 jurusan Ulumul Quran di Syifaul Qulub Mesir. Kemudian mahasiswa S2 jurusan Islamic Studies di IOU Gambia. Kemudian siswa di program Ma'had Mufassir Saudi Arabia. Untuk riwayat pendidikan sendiri, beliau merupakan lulusan dari S1 jurusan Teknik Minyakan ITB, kemudian S1 jurusan Islamic Studies di IOU, kemudian pendidikan kader ulama Majelis Ulama Indonesia PKU MUI Kota Depok, peserta dengan nilai tertinggi begitu. Kemudian Ma'had Udurus Sunnah Bandung. Nah, untuk aktivitas saat ini beliau sebagai pengajar di Masjid Al-Ikhlas Cilodong Depok, kemudian pengajar di Masjid Al-Hidayah dan Musola Al-Ittihad Sawangan Depok, kemudian pembina program #Sawangan Mengaji, Production Engineer di Oil and Gas Company. Nah, salah satu karya tulis beliau yaitu berjudul The Conflict Analysis Offers in Interpretation Difference Among Some of Arabic Linguistic Expert Related to Quranic Createdness. Baik teman-teman, sebelum kita memulai mendengarkan kajian materi dari Ustadz Denny Setiawan STBA, alangkah baiknya kita memulai terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan dengan lantunan surah ayat suci Al-Quran dari kepada Akhun Al-Karim Baihaqi Muhammad Syani. Saya persilahkan waktu dan tempat. Baik, terima kasih banyak untuk Rozak sudah mengizinkan saya. Untuk teman-teman, ini suara aku udah masuk kan, Zak? Masuk, Kaki, masuk. Oke. Untuk teman-teman, insya Allah kita sama-sama mungkin sekaligus murajaah. Itu surah Al-Qiyamah, surah ke-75, juz 29. Teman-teman juga udah hafal kurang lebih. Jadi sama-sama kita murajaah satu surat aja, daripada tanggung setengah-setengah. Baik, bisa kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر
إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إنا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Sadaqallahul azim. Baik. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Tapi manusia hendak berbuat maksiat terus-menerus. Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak atau ketakutan, dan bulan pun telah kehilangan cahayanya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya, jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya kami akan menjelaskannya. Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan akhirat. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, memandang Tuhannya. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Tidak apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan. Dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Pada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul dan tidak mau melaksanakan sholat. Tapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Celakalah kamu, maka celakalah. Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja, tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa menghidupkan orang mati? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, Razak, teman-teman juga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Haki atas lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Telah dibacakan tadi surah Al-Qiyamah, satu surah full ya teman-teman. Baik, tanpa berlama-lama
juga sudah tidak sabar mendengarkan kajian dari Ustadz Denis Setiawan, STBA. Mungkin Ustadz untuk Ustadz Denis Setiawan sudah bisa dimulai untuk kajiannya. Nanti saya akan bantu untuk mengangkat waktu selesainya. Kepada Ustadz Denis Setiawan, waktu dan tempat saya persilahkan. Nah, barakallahu fiikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah di sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk terus menuntut ilmu ya di tengah-tengah kesibukan teman-teman semua ya, para calon sarjana ya di S1, peraih amanah sebenarnya beasiswa dari salah satu program yang sedang diikuti. Ini sedikit perkenalan dulu ya. Jadi kita mungkin tidak terpaut jauh ya dari segi umur. Saya angkatan 2012 TM ITB, lulus 2016, waktu itu 4 tahun. Kemudian dulu juga sempat menerima beasiswa Pemprov Jabar kalau nggak salah, Pemprov Jabar. Jadi mudah-mudahan amanah yang diberikan kepada teman-teman sekalian itu menjadi satu nilai yang tidak terlupakan sehingga kita bisa terus meningkatkan performance kita ketika kuliah ya. Amin. Nah, ini hubungannya dengan iman kepada hari akhir ya, bagi mahasiswa terutama jangan dibawa kepada pemahaman wah ini bentar lagi mati nih gitu kan. Kemudian jadi kuliahnya tidak begitu semangat ya, apalagi di tengah pandemi gitu kan. Kayaknya makin lama ini makin akhir zaman gitu, karena di antara tanda-tanda kiamat itu banyak orang yang mati mendadak ya, nanti kita lihat di timeline dari menuju hari akhir. Nah, tapi bukan itu ya, bagaimana kita pada akhirnya ya bisa merenung ya bahwa semakin kita paham terkait keimanan kepada hari akhir ya, kita bisa tumbuh integritas ya, apalagi penerima beasiswa nih ya. Mungkin nggak banyak yang harus kalian lakukan dalam timbal balik ya kepada sponsorshipnya, tapi dalam artian ya ada satu yang harus beberapa yang harus dijalankan dari sisi amanah yang sudah didapat. Nah, kemudian banyak juga kaitan-kaitannya terhadap dosa ya, sebagai seorang manusia yang tidak Adam khoto, lebih-lebih di fase mahasiswa ya, itu baik syubhat ya, fitnah dari sisi syubhat yaitu pemikiran-pemikiran yang bermacam-macam. Ya, nanti juga kita lihat ada pemikiran-pemikiran bahkan sampai pada saking berputarnya logika seorang itu sampai nggak percaya adanya hari kebangkitan. Kemudian yang kedua dari sisi syahwat ya, karena mungkin mayoritas dulu sekarang belum pada menikah ya. Harusnya seperti itu biasanya gitu ya. Meskipun dulu saya nikah semester 8. Semester 8 waktu itu pas TA. Nah, ini indikator pemahaman. Ya, jadi saya nggak muluk-muluk di waktu yang sempit ini. Kalau nggak salah ditores sampai 17-15 itu include dengan tanya jawab ya harusnya ya, Fatur Razak. 2 saja. Jadi nanti lepas kajian ini atau sharing bersama ini kita bisa memahami tentang perjalanan menuju hari akhir ya. Tentang perjalanan menuju hari akhir. Hari akhir ini termasuk pintunya yaitu mati dulu ya, mati dulu, alam barzah, kemudian nanti masuk akhirat ya, nanti surga neraka. Nah, jadi bisa paham aja dulu, minimal timeline lah. Kalau ditanya, emang habis mati kemana? Habis alam barzah kemana perjalanannya? Itu bisa jawab. Kemudian yang kedua, dari sisi realnya nih, dari sikap kita sebagai seorang muslim terhadap persiapan menuju hari akhir itu ya.
Ada ini? Oh ya, ada suara ya. Nah, lanjut ya. Jadi bagaimana sikap seorang muslim untuk mempersiapkan hal tersebut ya, karena begitu banyak apa namanya kaitan-kaitan atau amalan-amalan yang dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Saya izin close video ya. Nah, kemudian ruang lingkup diskusi. Nanti kita cuma 3 aja. Kita lihat ya bagaimana kematian ya dalam perspektif syariat, kemudian alam barzakh itu alam apa ya, kemudian nanti tanda-tanda hari kiamat ya. Jadi nanti kan ada jeda ya bagi orang-orang yang sudah wafat saat ini ya ke hari kiamat. Kemudian nanti urutan kejadian pada hari kiamat, dan ini yang akan sedikit ditekankan meskipun nanti kita akan mudah-mudahan sampai waktunya sampai pada sirat ya, yang ujungnya nanti kontoroh, kemudian surga dan neraka. Ya. Kurang lebih itu ruang lingkup diskusi yang akan kita bahas. Baik. Nah, apa urgensi dari kita beriman kepada hari akhir? Pertama, bahwa intisari dakwah salah satunya dari para dakwah para nabi itu adalah di poin ini. Ya, sampai-sampai kalau di hadis Arba'in itu ya, hadis Jibril sampai ketika di apa namanya di ujung ya. Meskipun itu sebenarnya ditekankan lagi keimanan pada qada dan qadar ya. Tapi banyak kesempatan dakwah para nabi ini menyinggung penolakan orang kaum musyrikin Arab ketika itu terhadap hari akhir ya, hari akhir. Ini jelas sekali di surat Al-Baqarah ayat 62 ya, ini merupakan inti dakwah seluruh para nabi. Kemudian yang kedua, dalilnya itu jelas secara akal memungkinkan ya bahwa hari kiamat itu terjadi ya. Mau ditinjau dari perspektif apapun ya, akal itu mengiyakan. Kemudian yang kedua dari nas banyak. Ya, itu nggak tanggung-tanggung ya, sampai 20 kali ya disebutkan tentang keimanan kepada hari akhir itu digandengkan kepada iman kepada Allah. Ya. Kemudian kenapa kita harus ulang-ulang lagi? Karena banyak penyimpangan di bab ini. Karena akhirnya muncul lagi itu, terulang lagi sejarah sebagian orang-orang rasionalis ya, kemudian yang mendewakan akalnya, mereka mengingkari adanya hari akhir. Ini diawali dari penyimpangan kaum musyrikin Arab ketika itu. Kemudian yang paling terkenal itu keyakinan tentang reinkarnasi. Ya, reinkarnasi itu kan jadinya nggak beriman kepada hari akhir. Nanti ada contohnya reinkarnasi di sebagian agama ya. Nah, kemudian selanjutnya pujian kepada orang yang memikirkan akhirat ya. Karena orang-orang yang memikirkan akhirat, ya hari akhir itu bukan orang-orang yang tidak visioner, tapi justru malah orang-orang yang memikirkan akhirat itu dipuji ya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sangat bagus ya. Dari Al-Qur'an semisal di surat Shad ya, itu tentang pujian kepada Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub ya, bahwasanya mereka itu apa namanya selalu mengingat negeri akhirat ya, selalu mengingat negeri akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Shad ayat 45 ya, inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad-dar. Jadi nabi ya, para nabi ini dipuji karena senantiasa mengingat akhirat. Jadi hadis Nabi yang sering kita dengar ya, aksiru dzikra hadhimil ladzati yakni al-maut. Perbanyaklah pengingat kematian, pemutus kelezatan yaitu kematian. Ya. Kemudian yang terakhir, nah ini sangat berpengaruh kepada amal soleh kita. Ya, semisal di hadis-hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, jadi digandengkan amal-amal baik itu ya, atau anjuran untuk meninggalkan maksiat, diingetin ceritanya tentang hari akhir ya, bahwa nanti kita tuh akan dibalas, nanti itu ada hari penimbangan amal dan semisalnya. Nah, jadi minimal ya setidaknya ada 6 ya, kenapa kita harus kembali mereview lagi terkait iman kepada hari akhir ini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita fase pertama. Kalau mau lewat situ harus mati dulu ya, harus mati dulu. Jadi kita
nanti masuk ke alam barzakh ya, ke alam barzakh. Jadi tinggal kondisi yang ada ya, nanti ketika mati itu kita akan atau sebagian mungkin pernah melihat ya, ketika orang sakaratul maut ya, kenapa dikatakan as-sukru ya atau sakarat, karena maknanya as-sukru itu adalah tertutup ya. Orang kalau lagi mabok ya, minum khamr itu namanya al-muskir. Al-muskir itu yang menutup otak. Ya, sebagaimana hadis Nabi, yaqulu muskirin khamrun, semua yang memabukkan itu khamr ya. Nah, ini asal kata yang sama ya. Asal kata yang sama ya, karena otak manusia itu ketika sakaratul maut tertutup ya, kondisinya setengah sadar ya, akibat rasa sakit yang begitu banyak. Dan ini permulaan. Ruh dengan jasad itu belum berpisah. Ruh dan jasad ini masih belum berpisah, tapi sudah mulai ya, introduction-nya. Nah, kemudian kondisi yang kedua, ketika sakaratul maut ini terus ya, akhirnya mulai seorang yang menjelang wafatnya itu mengalami yang namanya al-ihtidor. Al-ihtidor itu ketika ruh benar-benar dicabut. Gambarannya kalau Nabi sakitnya bukan main ya. Apalagi orang-orang kafir ya. Orang-orang kafir itu datangnya malaikat pencabut nyawa dengan muka yang sangat garang, kemudian mencabut dengan sangat kasar. Adapun orang-orang beriman ya tetap saja sakit, tapi dengan lemah lembut dan muka yang berseri-seri. Nah, apa yang terjadi di saat ketika itu? Syaitan datang menggoda ya. Syaitan datang menggoda ya, dengan rupa yang dalam bentuk ujian ya, dalam bentuk ujian ketika posisi ini ya, posisi ini. Makanya apa yang biasa dilakukan dan termasuk sunnah dari Nabi SAW itu, semisal perlakuannya Nabi kepada pamannya ya, itu ditalkin. Nah, kondisi orang kafir sangat mengerikan ya. Kalau kondisi orang mukmin itu karena dia tahu ya bahwa perjalanan ke depan ini akan tidak berat, tapi tetap dalam keadaan khawatir ya, seorang mukmin ini terjerumus kepada neraka ya, terjerumus kepada neraka. Nah, kemudian terkait prosesnya ya, jadi kalau di proses mencabut nyawa ya, ini setelah ikhtidor ya, setelah lewat ruh dengan jasad ya, baru nanti seorang manusia itu dikatakan wafat atau meninggal. Jadi sudah berpisah antara ruh dan jasad. Nah, kemana ruhnya itu? Ruhnya nanti akan masuk ke alam barzakh ya. Adapun jasadnya sebagaimana yang kita tahu ya, ada hukumnya fardu kifayah ya, untuk memulasari ya, jenazah dari sisi bentuk jasad dan dikubur. Nah, alam barzakh ini bukan kuburan. Jadi jangan cari alam barzakh kemudian lantas seorang itu gali kuburan, kemudian mendapati jasadnya, katakanlah ada yang masih utuh, ya, kemudian ada yang mungkin ada yang hitam, itu jadi ingat majalah Hidayah ya. Jadi macam-macam ya. Itu sesuatu yang berbeda. Alam barzakh ini bukan kuburannya secara realnya, tetapi ini satu alam yang berbeda ya, satu alam yang berbeda. Apa yang harus kita ketahui? Ya minimal ada 4 lah. Ya, kalau ngomongin alam barzakh ini, pertama gelap ya. Kegelapan kubur bagi orang kafir dan mukmin itu sebenarnya bagian dari azab. Siapa di sini yang senang dalam kondisi sempit ya, kemudian gelap ya. Bahkan kalau di poin yang kedua ya, nanti di alam barzakh itu ada yang namanya ya doktoh. Ya, doktoh itu himpitan kubur ya. Ya, himpitan kubur, dan ini merupakan azab ya. Ketika itu Nabi SAW pernah bersabda ya, ketika dalam satu pertemuan dengan sahabat, kata Nabi, innalil qabri doktoh, di dalam kubur itu ada yang namanya himpitan. Walau kana ahadun najian minha naja minha Sa'd bin Mu'adz. Seandainya ada orang yang selamat, niscaya yang selamat itu namanya Sa'ad bin Mu'adz. Ini salah satu sahabat Nabi ya, yang dikabarkan langsung punya jaminan selamat dari himpitan kubur ini ya, himpitan kubur ini. Nah, kemudian
Nah, yang ketiga nih, ya, itu nanti diuji lagi, udah digoda oleh Allah, syaitan menjelang wafat. Nanti ada yang namanya fitnah kubur. Ya, fitnah kubur ini ujian pertanyaan. Pertanyaannya ujian lisan, tapi bukan kompre. Ya, tapi ini jawabannya bukan dihafal. Cara jawabnya bukan dengan cara dihafal, tapi dengan pengamalan kita di dunia, ya. Jadi bukan man rabbuk rabbi Allah, enggak. Ya, terus nanti gimana kalau belum bisa berbahasa Arab? Nanti akan bisa. Ya, tapi bukan itu. Poinnya adalah bagaimana kita merealisasikan tauhid kita di dunia. Kondisi orang kafir, ya, ketika ditanya, ya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, ya, kemudian siapa nabimu, maka orang yang kafir nggak bisa jawab. Ya, mau dia hafalin sampai mungkin juga nggak akan bisa jawab. Adapun kondisi orang munafik kurang lebih sama, ya, kurang lebih sama. Adapun orang beriman, ya, Nabi bilang, ya, idza uqidal mu'min fi qabrihi utiya tsumma syahida alla ilaha illallah. Jadi ceritanya ketika orang mukmin itu didudukan di dalam kuburnya, kemudian ya utiya, dia didatangi oleh dua malaikat. Ya, siapa malaikatnya? Munkar Nakir, ya. Kemudian ya dia ya bersyahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, fadzalika qauluhu yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit. Jadi intinya dipermudah bagi orang yang satu nih beriman, munafik, kafir. Ya. Nah, ada nggak yang enggak diuji tapi lulus? Kan ada tuh namanya kalau di kuliah itu course waiver. Kalau udah ngambil mata kuliah lulus. Nah, ada ini. Siapakah yang selamat atau di skip nih? Di skip yang poin nomor 3 ada. Nabi mengabarkan bahwa ada orang yang selamat tanpa ditanya, ya, tanpa ditanya. Dan ini ada 3 orang. Ketiga orang ini sebagiannya sih bisa diusahakan, tapi sebagiannya lagi nggak bisa memilih kita. Itu memang rezeki atau karunia dari Allah. Yang pertama, orang yang mati syahid. Ya, orang yang mati syahid. Kata Nabi, kafa bibariqah as-suyufi ala ra'si fitnah. Cukuplah kilatan pedang, ya, itu sebagai ujiannya. Jadi kalau mati syahid di medan perang, ya, mati syahid di medan perang. Tapi ini dari sisi ini, ya, dari sisi ya pengaplikasiannya ya harus ada medan perang. Sedangkan sekarang dalam kondisi aman, ya, tidak ada seperti itu. Jadi orang-orang yang mati syahid nggak ditanya nih, karena ibaratnya udah dapat ujian yang lain ketika di dunia. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang meninggal ketika dalam keadaan murabit. Murabit itu orang yang jaga di perbatasan. Ya, kalau dulu para sahabat yang berjaga-jaga di perbatasan Madinah, gitu ya. Nah, itu orang-orang yang selamat ya dari fitnah kubur ini, ya. Kata Nabi, ribatu yaumin wa lailah khairun min siyami syahrin wa qiyamih. Berjaga-jaganya malam siang ini pada hari ini nih. Ini lagi menyemangati para tentaranya Nabi ketika sedang berjaga-jaga di daerah perbatasan, itu lebih baik daripada puasa dan sholat malam. Wa in mata, kalau meninggal lagi kondisi jaga-jaga, jaro alaihi amaluhu, maka orang tersebut, ya, maka pahala amalnya itu yang telah ia perbuat akan terus mengalir, alladzi kana ya'malu wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal fitan, ya, dan akan diselamatkan, ya, terjaga dari aminal fatan, ya, aminal fatan. Fatan ini berarti dua ujian. Pertanyaannya munkar, pertanyaannya nakir. Ya, jadi dua itu rada-rada ya paling nomor 1 kalau memang kita ditakdirkan bisa seperti itu, ya, 1, 2. Nah, yang ketiga yaitu orang yang meninggal di malam Jumat, ya, atau di hari Jumat, ya. Mamin muslimin yamutu yaumul jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahullahu fitnatal qabri. Siapa orang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, ya, jadi pergantian hari itu kan di maghrib, ya, sampai hari siangnya, maka kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah, ya. Jadi
ada ya yang di skip di fitnah kubur. Azab ya, azab dan nikmat kubur, azab dan nikmat kubur. Dan ini sabit ya, bahwasanya azab kubur ini sesuatu yang ada ya, bukan kiasan ya, karena sebagian menganggap bahwa apa namanya, azab kubur ini nggak ada. Azab kubur ini nggak ada. Padahal dalilnya begitu banyak. Bahkan sebenarnya hadis-hadisnya juga mutawatir. Biasanya yang dilontarkan itu adalah, oh enggak, azab kubur itu hadisnya hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan tidak sampai derajat mutawatir. Mutawatir itu sampai banyak ya, sampai banyak dari level satu ke level yang lain. Enggak, jawabannya bahwa hadisnya justru malah mutawatir yang diriwayatkan lebih dari 30 orang sahabat. Kemudian syubhat yang lain. Enggak, azab kubur itu enggak ada. Karena kalau kita gali kuburan, misalnya mau otopsi ya, masih utuh. Ya. Padahal dia mungkin selama hidupnya terkenal jadi berandalan atau gimana gitu. Tapi masih utuh tuh, kan harusnya luka-luka atau item-item atau gosong-gosong gitu kan. Tapi enggak, berarti enggak ada tuh. Ya kan tadi ya, bahwa apa namanya, kuburan ya dengan alam barzah itu satu yang beda ya, satu yang beda. Jadi yang dilihat di alam dunia, kuburan itu masih alamnya alam dunia, itu tidak sama dengan alam barzah ya, tidak sama dengan alam barzah. Meskipun nanti para ulama punya pembahasan tersendiri ketika ruhnya disiksa, itu ya yang tersiksa itu ruhnya apa jasadnya juga. Nah, di sini ulama khilaf ya, ya, ketika ruhnya tersiksa kemudian ada efek ya dalam penampakan jasadnya, Allahumma musta'an ya. Ya kalau nggak tahu tuh, kalau Ana sih sejauh ini belum pernah ya, paling dengar berita atau nggak tahu tuh benar atau enggak yang di majalah Hidayah itu ya. Tapi bisa jadi ada ya. Dan kalau dari sisi jasad yang utuh para nabi, jelas para nabi itu tidak dimakan jasadnya oleh binatang-binatang di tanah ya. Kalau dibongkar itu para nabi itu masih utuh. Ya, dan ini terjadi di zamannya Umar ketika menaklukkan satu daerah ya, kemudian mereka itu punya jasadnya Nabi Daniel yang ketika ditanya ini siapa, ini nabi, akhirnya diperintahkan ke sahabat yang lain suruh kubur, tapi bikin kuburannya lebih banyak supaya nanti nggak dicari-cari lagi jenazahnya Nabi Daniel ketika itu. Jadi nggak tidak kekang oleh waktu gitu ya kalau jasadnya para nabi ya. Tapi memang terkadang Allah mau menampakkan kepada segelintir orang tentang azab dan nikmat kubur. Oh, ini penghafal Al-Qur'an, mukanya masih berseri-seri. Oh, ini mati syahid di medan perang, pas dibuka masih senyum gitu ya. Itu memang Allah sebutkan sebagaimana dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah ya rahimahullah, bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian syubhat yang lain, ruh itu kan bukannya cuman mengalami satu kematian gitu kan. Nah, dalilnya ada di surat Ad-Dukhan ya. Surat Ad-Dukhan Allah berfirman, kata Allah ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yadzuquna fihal mauta illal mautatal ula. Ya, Allah Taala berfirman, la yadzuquna fihal mauta illal mautatal ula. Ya, kata Allah, la yadzuquna, mereka para penghuni surga ini lagi ngomongin penghuni surga, la yadzuquna fiha, mereka para penghuni surga tidak akan merasakan al mauta illal mautatal ula, kecuali mati yang pertama gitu. Jadi syubhatnya itu ruh itu bolehnya mengalami satu kali kematian. Emang kenapa hubungannya dengan azab kubur? Ya kalau orang yang meninggal sekarang kemudian nanti diazab, ruhnya kan diazab tuh, ya kemudian disiksa gitu kan. Kemudian nanti mati, ya kemudian nanti disiksa lagi gitu ya. Ya, dan seterusnya, berarti nanti dia ruhnya mengalami beberapa kali kematian. Nah, berarti nggak ada dong azab kubur ini, supaya inline dengan di surat Ad-Dukhan ya, surat Ad-Dukhan ya. Jadi kalau nanti di alam barzah berarti nanti ruhnya itu hidup ya di alam tersebut kan. Tadi kan keyakinannya seperti itu. Nah, nanti ketika ditiupkan sangkakala ya, mereka biasanya dibawa ke sini. Nanti pas hari kiamat
nanti ruhnya mati lagi dong, mati yang kedua gitu kan. Jadi habis pisah mati, kemudian ruhnya hidup di alam barzah, entar pas ditiup sangkakala dia mati lagi gitu kan. Oh berarti nggak bisa nih, karena kan ruh itu cuma satu ya di surat Ad-Dukhan ayat 56. Ya padahal di ayat tadi kan bilang bahwa kematian itu hanya dirasakan satu. Jawabnya gimana? Ya gampang. Bahwa kematian yang dimaksud di surat Ad-Dukhan ya ayat 56 la yazuquna fihal mauta illal mautatal ula itu adalah kematian yang ada di alam nyata, yaitu di alam dunia saja. Dalam artian yang tadi tuh sakaratul maut saja. Itu memang sekali, udah sekali. Ya, jadi bukan kematian seperti di alam barzah atau di alam tidur ketika jasad itu masih bersama ruh. Kan kalau kita tidur itu kan ruh kita itu dipegang ya. Syukur-syukur dibalikin lagi. Ya, makanya doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur gitu kan. Karena bisa jadi nggak dibalikin lagi. Makanya kalau bangun itu alhamdulillah kita udah baru mati nih. Habis mati gitu kan. Makanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kurang lebih seperti itu. Jadi bukan itu maksud dari surat Ad-Dukhan. Ya, jadi bukan, nggak bisa ya, azab kubur itu memang ada. Karena sampai saat ini Firaun di surat apa ya, Anda lupa itu, pagi sore dia diazab. Ya, pagi sore diazab. Makanya kita ketika pagi sore kita berzikir ya. Zikir pagi, zikir sore seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Nah, kemudian yang lain manusia itu hanya tidur di alam barzah, bukannya dia tidur. Ya sebenarnya muncul begini itu sebenarnya apa ya? Saya melihatnya mungkin takut kali ya. Maksudnya karena dia merasa banyak dosa gitu ya. Kemudian akhirnya udah jelas-jelas azab kubur itu ada ya. Hadisnya juga mutawatir ya. Ya mungkin takut gitu. Jadi enggak, dia tidur aja pokoknya nanti tunggu hari kiamat trompet ditiup gitu sangkakala gitu kan. Ya tidak ya. Jawabannya mereka tidak tidur. Karena mereka berdalil bahwa di surat Yasin, mungkin hafal ya sebagian teman-teman, di ayat ke-50-an ya, Allah Ta'ala berfirman, qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza. Masih ingat ya? Mereka berkata, ini kata orang-orang yang dikubur gitu, ya wailana, ya aduh celaka kami gitu kan, man ba'atsana, siapa yang membangkitkan kami mimar qadina hadza, dari tidur kami tuh kan, yang dikubur tuh bilang saya lagi tidur gitu. Jadi cuman siapa nih yang bangunin, celaka nih kalau dibangunin kan mindsetnya nggak diazab, tidur aja kan, jadinya kan ya itu cuma dipospon saja azabnya gitu ya kan. Pas dibangunin, aduh udah nih, udah nanti lewat kiamat dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi para ulama menjelaskan bahwa tidur di situ ada yang berpendapat bahwa tidur pada antara waktu tiupan sangkakala yang pertama dan kedua. Jadi memang ditidurkan. Itu pendapatnya Ubay bin Ka'ab ya. Kemudian ulama yang lain, ini bantahannya dari sisi yang lain, tidur di situ kiasan ya. Jadi kiasan terhadap kedahsyatan hari kiamat yang seolah-olah mereka itu seolah-olah siksaan kubur ya, azab kubur itu bagaikan kalau di-compare dengan hari kiamat itu rasanya sebentar gitu ya. Rasanya sebentar dan tidak ada apa-apanya ya. Kemudian bantahan yang lain kalau dari sisi lafaz ya, marqadina itu kan tidur kami gitu ya. Kalau di terjemahan Depak itu memang ya menggambarkan kondisi para jasad kalau di kuburan gimana? Duduk apa? Kalau duduk apa tidur? Tidur kan? Ya itu dari sisi bahasanya. Ya maksudnya tidur ya. Tidur itu kan nggak harus tiduran ya, bahasanya tiduran ya. Marqadina itu sebenarnya ya dari sisi bahasa artinya tidur ya, memang benar-benar orangnya terbaring gitu ya, dan seterusnya ya. Jadi dan orang yang tidur itu ya kayak sebenarnya saking sebentarnya ya, azab di kubur itu compare dengan di akhirat nanti itu jauh ya, maka seolah tidur yang sebentar. Kalau ingat kita kisahnya Ashabul Kahfi ya.
Nah, seperti ini. Permasalahan yang ada di azab kubur. Apakah azab kubur itu berdampak pada ruh atau jasad saja atau kedua-duanya? Nah, di sini ulama berbeda pendapat ya. Ulama berbeda pendapat ya yang dampak pada keduanya ya. Terus sampai kapan ya orang yang diadab, naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak ya, itu sampai kapan? Sampai ada ujungnya dulu gitu ya, karena memang kiamatnya masih lama ya, atau memang terus ya. Ini yang roji itu tanpa terputus ya. Meskipun nanti bisa jadi berhenti, itu disebabkan karena doa-doa atau amal jariah ya, anak-anak soleh, amal jariah kita harusnya diadab nih terus sampai nanti kiamat, tapi dengan sebab amalan itu berhenti ya. Ada meringankan ya, meringankan. Dan sebab-sebab azab kubur ya mungkin teman-teman masih ingat ya, sebab-sebabnya itu yang hal yang sepele itu apa? Nah ini ya, nggak bersih ketika cebok ya. Aktsaru adzabil qabri fil baul. Kebanyakan siksa kubur itu gara-gara apa? Baul, fil baul, maksudnya bekas kencing yang dia itu kemana-mana ya. Ini harus diperhatikan ini ya. Kemudian namimah, ya namimah, orang yang suka ngadu domba itu diazab ya, diazab kubur ya, sebab-sebabnya banyak ya. Antum teman-teman bisa cari ya di pembahasannya. Nah, gimana supaya terhindar ya? Ini kan yang penting sebenarnya. Ini yang penting itu perbanyak doa. Kita bisa baca surat Al-Mulk ya, karena kan kata Nabi ya, suratul mulki ya, hiyal mani'ah, dia itu penghalang ya. Surat Al-Mulk itu memperbanyak baca surat Al-Mulk karena surat Al-Mulk itu penghalang, hiyal manjiyah ya, dia itu penyelamat. Tunjihi min adzabil qabri, dengan membaca surat Al-Mulk mungkin teman-teman juga sudah hafal ya, maka itu bisa menghindari kita dari azab kubur dan kita senantiasa dilindungi. Baik, nah setelah itu barulah ke hari kiamat. Tapi sebelum itu belum ya, karena kiamat itu ada jeda dulu ya. Tanda tanya sekarang. Mungkin manusia yang sudah wafat dari zaman Nabi Adam ya sedang menunggu ya, sama-sama menunggu. Bedanya beda alam saja. Ya, kiamat ini ada dua. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Sugro itu yang kecil ya. Kecil itu kata para ulama, kiamat kecil itu mati ya, yang tadi kita bahas. Jadi kalau man mata ya, siapa orang yang mengalami kematian ya, atau ditinggal mati oleh ayahnya atau yang lain atau ibunya atau saudaranya, maka kata Imam Al-Qurtubi ya, qamat qiyamatuhu, itu udah terjadi itu kiamat ya. Man mata faqad qamat qiyamatuhu, siapa orang yang mati meninggal dunia maka telah tegak kiamat kecil bagi dia itu. Kalau kubro yang nanti yang besar. Nah, tanda-tandanya apa? Tanda-tanda kecil kiamat. Ini kiamat kubro ya. Tanda-tanda kiamat kecil, yang tanda-tanda kecil yang sudah terjadi ya terhadap kiamat kubro ini, ada yang sudah terjadi, ada yang in progress, ada yang nanti. Jadi ini belum tentu, maksudnya nggak semuanya jelek ya. Jadi tanda-tanda kiamat ini biarkan dia normal berjalan ya, tidak perlu dihalang-halangi biar nggak kejadian kiamat, nggak perlu. Karena memang ini sudah sunatullah. Ya, misal diutusnya Nabi itu jadi tanda kiamat. Apakah diutusnya Nabi itu sesuatu yang tercela? Kan enggak. Ya, jadi enggak melulu tanda kiamat itu sesuatu yang buruk ya. Beda dengan yang bawah, misalnya telah terjadi penghalalan zina, ini kan sudah terjadi, khamar dihalalkan, sudah terjadi sutra, musik, kemudian munculnya khawarij, perang Siffin udah lewat ya, penggembala kambing yang berlomba-lomba meninggikan bangunan, ini juga sudah ya, sudah terjadi. Maka hal-hal yang ini ya sudah lewat ya. Wafatnya Nabi ya, kesedihan terbesar dan terbelahnya bulan ketika Nabi ya, di zaman Nabi real bulannya itu terbelah, bukan kiasan ya atau sihir. Ya, ini sudah terjadi. Nah, kemudian selanjutnya yang in progress ya. Bahasanya yang sedang terjadi. Nah, pertama apa? Kasratul jahal, banyaknya orang bodoh. Ya, kata Nabi min asyratis saah an yurfa'al ilmu ya wa yasbutal jahlu. Ya, ditandai kayak aduh
belum lama ini banyak, coba berapa ustadz kita yang meninggal ya karena pandemi ini kan banyak ya. Apa di antaranya menyebarnya kebodohan itu karena orang-orang pinter itu, para ulama diwafatkan oleh Allah ya. Itu tanda kiamat, hilangnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Gimana nih biar nggak banyak yang bodoh, kita belajar ya, ya benar ya, tapi itu bukan dalam rangka supaya kiamatnya diulur-ulur, enggak ya. Jadi ini berjalan saja seperti biasa. Jadi gitu ya. Jadi bukan karena udah fix harinya gitu ya. Udah fix harinya kita mah nggak tahu. Cuman harinya hari Jumat gitu kan. Kemudian takorubuz zaman. Zaman itu rasanya deket. Baru kemarin 1 minggu, kayaknya baru kemarin lagi, ini ketemu lagi, ini udah meeting lagi gitu kan. Punya meeting bi-weekly, rasanya kayak besok lagi udah meeting lagi, padahal itu meeting 2 mingguan atau yang lain gitu kan. Rasanya tuh cepet ya. Kemudian taqarrubul aswaq. Ya. Kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta tadharul fitan wa yaksurul kadzib wa yataqarrabul aswaq ya. Jadi berdekatannya pasar ya. Kenapa? Emang nggak boleh? Di seberang Alfamart, di depan Indomaret, di sana ada pasar gitu kan. Ya boleh, ini maksudnya indikasi bahwa ya perekonomian makin bagus, manusia makin banyak, pasarnya makin dekat. Ini berarti sarana transportasi, komunikasi itu sangat cepat. Bahkan dekatnya pasar itu ada di HP ya, Shopee, Tokopedia ya, itu saking dekatnya kan. Itu bukan, oh berarti nggak boleh pakai Tokopedia, nggak, bukan. Jadi itu memang tanda yang sedang terjadi, mau digimanain lagi gitu kan. Kata Syekh bin Baz ya rahimahullah, ya tafsirnya ya, taqarrubul aswaq itu maknanya yaitu tadi sarana transport. Jadi pasar itu rasanya dekat, padahal itu mallnya itu ada di mana gitu kan, atau besok datang ya paket ekspres gitu kan. Munculnya mutanabbiun. Di Depok ada nih, lebih-lebih di Sawangan tempat saya, Musadek. Musadek ada, apa namanya, Nabi Palsu ya, Nabi Palsu. Saya waktu di MUI itu, ya itu ada laga. Jadi ada penelitiannya. Jadi kalau di MUI itu ada pengkajiannya untuk menelusuri ini. Jadi dengan teknik metode langsung. Jadi metode langsung itu kita jadi dalam tanda kutip pura-pura jadi pengikutnya. Kemudian dicari kan, oh ini yang diajarin ya. Biasanya sih tertutup gitu kan. Oh ini apa, biasanya sih pada akhirnya kalau si Nabi palsu ini tidak membahayakan negara, biasanya dimonitor oleh MUI. Ya, ini bocorannya. Tapi kalau yang sudah Nabi palsu tapi bawa-bawa wilayah, biasanya itu yang akan diteruskan ke aparat terkait ya. Itu biasanya MUI biasa memberi rekomendasi. Kemudian mati mendadak ya, mati mendadak. Ini dengan apapun caranya ya. Baru-baru ini ya kita mengalami pandemi, berapa banyak yang tadinya sehat kemudian mendadak. Ya bahkan nggak tahu ya itu apa, booming media dan semisalnya, sering ya terjadi kematian mendadak ya. Ini memang ya tanda kecil kiamat yang ongoing. Kemudian kasratul haraj, perbanyaknya pembunuhan, kasratul zalazil, banyaknya gempa ya. Kemudian banyak orang-orang yang ngikutin kaum muslimin yang mengikuti orang-orang kafir ya. Banyak ya. Tidak bisa banyak lah tidak bisa disebutkan ya. Baru-baru ini tuh apa ya, K-pop kalau nggak salah yang dia pakai suara azan, atau benar atau enggak, yang banyak ininya juga ya, yang fans gitu. Kemudian tersebarnya zina ya, bahkan tadi sebelumnya penghalalan zina sudah ya, ini zina tersebar. Jangankan zina yang lawan jenis ya, yang satu jenis aja sudah ada legalitasnya. Kemudian tersebarnya riba, munculnya ruwaibidah. Ruwaibidah itu apa? Kata Nabi, wama ruwaibidah. Ketika sahabat nanya, ya Rasulullah, qala as-safihu yatakallamu fi amril ammah. Jadi ruwaibidah itu orang yang safih, orang yang bodoh, yatakallamu, dia banyak ngomong, fi amril ammah, pada urusan umum, pada urusan yang menyangkut hajat orang banyak. Ini bukan hanya apa namanya ya umum ya. Jadi
orang yang bukan ahlinya dia ditaruh di tempat yang bukan semestinya, akhirnya dia merusak urusan umat. Munculnya wanita berpakaian tapi telanjang, ini pembahasannya di fikih kalau penjelasan bagaimana realnya ya. Tapi ya itulah, berpakaian ketat, kemudian terlihat meskipun memakai hijab, dan memberi salam hanya kepada orang yang dikenal. Ini rasanya ya gimana, biasanya kalau apa budaya orang Indonesia kan malu gitu ya. Siapa ini tiba-tiba assalamualaikum gitu kan. Ya itu jadi tanda kiamat, karena harusnya sama seorang muslim itu mau kenal ya mau enggak ya kita memberi salam. Tapi terlihat ya dari pakaiannya, kemudian dari ya meskipun sebenarnya tidak seletterlek ya, kita harus melakukan hal ini. Nah kemudian, di sini yang akan terjadi, ini belum nih, coba di Google ya, wanita pria itu belum 1:50 ya, masih aman, tapi nanti ada di perbandingan ini. Jadi 1 harus banding 50 ya, bukan 1:4, jadi nggak kebagian wanitanya. Kemudian Jazirah Arab menjadi hijau. Sekarang sih udah hijau, tapi hijau yang di sini itu murni kayak Indonesia lah gitulah, kayak Zamrud Khatulistiwa gitu kan, belum kan, seperti itu. Kemudian munculnya Imam Mahdi ya, nanti kaum muslimin akan berperang dengan Yahudi ya, dan ini mereka meyakini mereka bersiap-siap ya menanami satu pohon yang dia nanti pohon itu akan tempat berlindung dia. Kemudian nanti dicungkilnya Ka'bah oleh lelaki Habasyah ya, nanti Ka'bah itu akan diambil batunya satu persatu ya, dan tidak ada lagi yang mengucapkan Allah ya di muka bumi ini. Nah, ini kurang lebih tanda-tanda kecil kiamat. Tapi kalau tanda besarnya, ya tanda besar berarti udah makin dekat dan ini jelas akan terjadi. Jadi jangan loncat. Kalau ini belum terjadi, pasti ini juga belum, gitu ya. Karena nanti ada step by stepnya. Pertama keluar Dajjal, ya keluar Dajjal. Keluar Dajjal. Dajjal ini kan dia punya nama ya, yaitu namanya Al-Masih juga, ya Al-Masih juga. Dia hidupnya cuma 40 hari. Cuman merusak segalanya, ya merusak segalanya. Makanya kan Al-Masih Dajjal. Kita berdoa supaya nggak ketemu dia. Ya, dengan cara apa? Di akhir tasyahud, kemudian hafalin 10 akhir atau awal dari surat Al-Kahfi, ya. Jadi supaya terhindar dari Dajjal ini. Kenapa dinamakan Al-Masih? Al-Masih Dajjal. Al-Masih itu maknanya tertutup, ya. Dajjal itu maknanya dari kata dajlun. Dajlun itu pendusta. Apa yang tertutup? Matanya. Karena matanya itu kalau yang sebelahnya itu kulit semua, ya, kelopak mata semua, alias jadinya bahasanya itu picek gitu ya. Seperti itu. Jadi dinamakan Al-Masih. Atau para ulama menjelaskan kenapa dinamakan Al-Masih, karena yamsahul ardo, dia itu jalan-jalan mengelilingi dunia ini ya, kecuali muter gitu kan, sambil memunculkan fitnah, yang ikut dia nggak mau ikut dibunuh tapi baginya surga gitu kan. Kemudian kalau tidak ya itu neraka, surganya dia itu nerakanya Allah. Nah setelah itu baru turun Nabi Isa. Turun Nabi Isa untuk ngebasmi ini Dajjal. Kemudian baru nanti muncul Ya'juj dan Ma'juj. Ini satu makhluk perusak yang udah hidup di zamannya Dzulqarnain. Dzulqarnain itu ada di surat Al-Kahfi di ayat 70-an, 80-an, yang sekarang ada orangnya tapi di benteng ya, dengan oleh Dzulqarnain beserta rakyatnya ketika itu. Ya, kerjanya apa tiap hari? Dia menggali benteng itu. Bentengnya itu diapit oleh 2 gunung, kemudian dicor sama besi dan timah. Yang dilakukan oleh mereka tiap hari dia bolongin, udah sore, ayo kita pulang gitu kan. Akhirnya Allah tutup lagi. Ya. Kemudian dibolongin, ya, digali lagi, ya. Kemudian udah sore, pulang lagi, Allah tutup lagi sampai ujung, sampai pada akhirnya si pemimpin dari Ya'juj dan Ma'juj ini ketika dia gali ya temboknya Dzulqarnain, entah
di mana tempatnya sekarang, wallahu alam. Kemudian dia berkata, insya Allah ya besok kita balik lagi. Nah, karena satu pemimpinnya ini bilang insya Allah, akhirnya Allah tidak tutup lagi lubang yang sudah digali. Akhirnya besok ketika balik lubangnya masih eksis, ya masih eksis, dilanjutin makin deketin jebol, gitu kan. Terus akhirnya jebol juga, dan mereka nih keluar, ya dia tuh membunuh siapa, pokoknya merusak satu desa, satu kota, kemudian dia hancurkan desa tersebut. Nah, selanjutnya baru ada peristiwa yang namanya amblas ya di beberapa belahan timur. Tapi ini jangan langsung loncat kalau ada fenomena apa namanya likuifaksi itu ya. Saya lupa apa nih kalau ada orang geologis ya. Saudara-saudara kita yang tertimpa musibah itu jangan dibilang amblasnya ini ya gitu. Ini sesuatu yang lebih parah dari itu ya. Sesuatu yang lebih parah dari itu di timur barat amblas apalagi yang terangkat, tersisa jazirah Arab ya. Baru nanti terbitnya matahari dari barat, dan ini apa namanya sesuatu yang menjadi apa namanya pintu tobat tertutup ya. Keluar dabah dukhon ini yang nanti akan mewafatkan orang-orang beriman ya. Kemudian nanti keluar api dari negeri Yaman ya, seperti itu. Jadi kurang lebih itu yang terjadi di proses hari kiamat. Tadi dibacakan surat Al-Qiyamah ya. Dibacakan surat Al-Qiyamah karena nanti kita akan setelah dibangkitkan di hari kiamat itu akan berdiri ya, qoma yaqumu qiyamatan. Akan berdiri di padang mahsyar yang lama yang menunggu ditegakkannya hari kebangkitan ya, menunggu ditegakkannya hari kebangkitan. Nah, coba kita lihat lagi ya. Nah, di sini sebenarnya banyak ya model-model yang menolak hari kebangkitan. Biasanya sih mereka berputar pada logika mereka ya. Ada yang mengingkari penciptaan dan kebangkitannya juga, semisal orang-orang ateis. Ada yang apa namanya model 2 itu, semisal kita itu nanti akan balik lagi gitu ya. Apa namanya ada setiap 36.000 tahun itu siklus kembali. Ini akidah yang salah. Ada yang reinkarnasi. Reinkarnasi itu ketika ruh pindah, nanti kalau dia baik, nanti ruhnya itu akan pindah, misalnya gini lah gambarnya. Kalau dulunya dia pembantunya baik dia. Kemudian nanti ketika meninggal, ruhnya itu nanti akan pindah ke jasad majikan gitu. Jadi karena apa namanya akibat perbuatan baik dia. Terus nanti dia berbuat baik lagi, nanti dibalas lagi, ruhnya akan pindah lagi ke jasad yang lebih baik, raja ya, nanti naik lagi jadi apa gitu ya. Tapi kalau dia hanya ketika dia hidup buruk, nanti ketika dia mati ruhnya akan pindah ke kondisi yang lebih jelek ya. Nah, ini kan aneh ya. Ini sebenarnya hanya omong kosong ya dari apa namanya teori reinkarnasi ini, karena pada akhirnya dia nggak pernah ingat ya, dia nggak pernah ingat dulu pernah berbuat baik ya. Dulu pernah berbuat baik sehingga saya sekarang ruhnya ada di jasad dalam kondisi yang baik pula gitu, karena balasan dari perbuatan ruh sebelumnya. Itu nggak pernah ingat. Nah, jadi itu hanya teori yang tidak masuk akal ya, dan seterusnya ya. Kemudian lain kesempatan kita bisa apa namanya kita bisa bahas. Nah, nanti di sini ketika dibangkitkan di padang mahsyar ya, nanti ada orang-orang yang apa namanya diberi naungan ya, ini apa namanya bumi yang Allah jadikan rata ya ketika itu. Kemudian nanti ada orang-orang yang dinaungi ya, 7 orang dalam satu hadis ya. Salah satunya mudah-mudahan kalau relate dengan teman-teman itu pemuda atau pemudi yang taat ya, atau seorang yang hatinya terpaut dengan masjid ya, dan yang lainnya masih bisa kita usahakan. Kemudian kita mendapat naungan dari Allah. Kemudian nanti syafaatul uzma, yaitu nanti akhirnya Nabi memohon kepada Allah karena sudah lama berdiri di padang mahsyar orang-orang itu supaya ditegakkan yaumul hisab ya. Kemudian dihisab ya, dihitung ya. Kemudian dikisos ya bagi orang-orang yang menzolimi ya. Kemudian nanti ditimbang ya, ditimbang. Ini ada di surat Al-Haqqah. Kemudian nanti di sirat. Nah, mungkin saya sedikit ya di sisa waktu ya.
Sirat ini nanti kalau mungkin teman-teman waktu kecil dijejelin ceritanya. Tipis, tajam ya, kemudian nanti ada orang yang lari ya, bawa lampu ya. Karena nanti sirat ini dia posisinya ada di neraka, di atas neraka. Which is neraka itu gede banget ya. Berarti siratnya itu panjang banget. Orang ke neraka sebagai bahan bakar. Kemudian gelap. Kenapa gelap? Bukannya neraka itu api itu nyala ya enggak, karena apinya di neraka itu saking panasnya warnanya hitam. Jadi gelap. Bagi orang-orang kafir, jelas mereka langsung nyemplung. Bagi orang-orang mukmin dan muslim, mukmin dan munafik, dia dikasih lentera. Bedanya ketika mulai start, kalau orang-orang munafik lenteranya lobet. Lenteranya lobet. Makanya ketika ngelihat orang munafik lobet ya, lentera yang dikasih Allah, akhirnya mereka berdoa tuh ya di surat At-Tahrim, yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana ya. Jadi khawatir ya. Orang mukmin itu meskipun udah ditimbang, udah tahu lah istilahnya akan masuk surga gitu, tetap khawatir, masih minta disempurnakan atmim lana nurona, cahaya kami supaya bisa lewat ya, supaya bisa lewat. Nanti ada 3 keadaan. Kalau munafik akhirnya jatuh karena kan dia lobet tadi ya, akhirnya jatuh. Kalau orang mukmin ada yang selamat, najin musallamah, musallam itu selamat tanpa luka. Ada yang kedua selamat tapi dia luka-luka. Wah, ini berdarah-darah gitu ya, berdarah. Kenapa? Karena di sisi kanan, di sisi kiri itu ada pengait. Ya, dalam satu hadis di sirat itu kiri kanannya itu pengait yang kalau kena, oh udah. Ya, kalau kena ya luka atau jatuh gitu kan. Satu lagi yang memang masuk gitu ya, masuk ke neraka. Nah, nanti di ujungnya ada kontoroh. Ini jembatan juga, tapi pada akhirnya nanti itu terakhir ya, paling terakhir di kontoroh itu masih ada kisos, tapi kisosnya pada kezoliman yang kecil-kecil. Dan biasanya kalau gimana sih orang udah mau start nih, udah masuk surga nih orang beriman, kemudian mau dikisos nggak kezoliman ini? Itu kezoliman biasa lah, udah ampunin aja. Ini terjadi pada orang-orang kaya ya. Karena orang kaya itu kan lama tuh hisapnya. Kemudian bisa jadi dia ada harta yang tidak tersalurkan ke orang-orang miskin gitu ya. Nah, itu ditanya. Nah, biasanya orang miskin ridho-ridho aja, ya ada mungkin dikisos gitu, dibalas gitu karena tidak melakukan kewajibannya dia, misalnya bayar zakat dan semisalnya, nanti dapat syafaat ya. Ini udah happy ending, kemudian surga. Kalau neraka ini sebenarnya panahnya salah ya. Panahnya dari sini nih. Ya, ada dua. Karena nanti dari neraka nanti panah balik lagi ya bagi orang-orang yang diangkat dalam kondisi gosong ya, kemudian diampuni karena punya catatan amal atau kena syafaat lagi masuk surga. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman selalu takut kepada Allah ya, dari kisah atau gambaran yang tadi telah disampaikan. Dan sekali lagi terutama pada teman-teman ya, dan saya pribadi juga ya, bahwa maksiat itu perkara yang besar ya. Jangan sampai kita nyusahin diri sendiri ketika nanti waktunya tiba ya, dan menyesal, dan penyesalan yang tidak ada artinya. Barakallahu fiik. Mungkin itu saja Hifatul Razak ya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ustadz Denny Setiawan untuk pemaparan materinya. Cukup banyak insight yang insya Allah teman-teman bisa terima dari materi yang beliau sampaikan. Mungkin ini karena terbatas waktu juga ya, saya akan coba untuk buka nih pertanyaan untuk teman-teman semuanya. Jadi teman-teman yang tadi sudah mulai menyimak dan menyiapkan pertanyaan, nanti boleh melakukan raise hand di sini. Nanti setelah saya persilakan boleh mengajukan pertanyaannya gitu ya. Namun sebelum itu ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk gitu ya ke private chat saya gitu ya. Nanti saya coba bacakan dulu kepada Ustadz ini, nanti insya Allah dijawab gitu oleh Ustadz Dedi. Pertanyaan begini Ustadz, dari salah satu peserta meet hari ini, beliau bertanya, Ustadz, apakah fenomena mati suri itu ada? Karena sering nih kita mendengar fenomena mati suri gitu. Nah, apakah fenomena seperti ini tuh ada dan seperti apa begitu?
Mungkin boleh dijawab terlebih dahulu kepada Ustadz Dini. Saya persilakan. Nah, Bismillah. Pertanyaannya, apakah mati suri itu ada ya? Mati suri itu ada atau enggak? Sebenarnya walau alam ya, nanti perlu dicek lagi ya, benar atau tidaknya, karena nanti alurnya jadi ada revisi gitu ya, maksudnya nanti ruhnya dia masuk lagi ya. Tapi nanti kita lihat ya, karena belum banyak literatur study di bagian itu. Kalau yang saya tahu ya, bahwa bisa jadi ada ya, tapi kalau itu, dan biasanya itu terjadi pada seorang yang bukan fenomena yang banyak terjadi pada orang-orang ya. Jadi itu satu kondisi, dan sebenarnya nggak tahu itu realnya itu, takutnya ini tuh kita bias sama sinetron atau tontonan-tontonan yang biasa kita lihat gitu ya. Karena kalau misalnya real, sebenarnya tinggal ditanya ya. Kemudian dari sisi ilmu kedokteran mungkin lebih paham bagaimana mendefine orang itu mati atau enggak gitu kan. Kemudian memang kalau sudah ini hidup lagi, itu memungkinkan. Ya, jadi istilah mati suri mungkin adanya di Indonesia ya. Kalau di istilah syar'inya, Anda belum ada ketemu sih term mati suri itu ya. Karena kalau yang kita tahu itu termasuk mukjizat paling ya. Kalau terjadi di zaman Nabi Isa ya, yang mati hidup lagi, kemudian dipukul sama ekor sapi, kemudian bangkit lagi, itu kan boleh dibilang mirip tuh kasusnya. Tapi kalau real sekarang, wallahu alam, nanti yang lain ya. Barakallahu fikum. Wallahu alam. Baik, terima kasih Ustadz Dini Setiawan atas jawabannya gitu ya. Oke, mungkin saya coba untuk membuka pertanyaan untuk teman-teman nih yang mau menyampaikan pertanyaan secara langsung gitu ya, tidak melalui private chat dulu. Boleh nih teman-teman silakan menggunakan fitur raise hand untuk bertanya bagi yang memiliki pertanyaan yang mungkin dipendam dari tadi keperjalanan materi gitu. Oke, saya tunggu mungkin beberapa menit. Oke ya, ada satu nih yang raise hand. Oke, ada dua juga nih. Mungkin karena Haki duluan ya, kepada Haki silakan mungkin bisa open mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Ustaz, untuk kesempatannya. Untuk dari anak kelas yang saya asisteni, tapi menarik pertanyaannya. Dan saya pun juga tertarik ingin mengetahui lebih lanjut. Jadi dia bertanya kayak, kalau misalnya kita di alam barzah, itu kan kita nih udah meninggal ya, itu bisa nggak kita ketemu sama orang atau keluarga kita gitu, sama kayak ketemu lagi mereka gitu, sebelum kita nanti ke surga atau neraka gitu sih. Oke, Afan Haki tadi agak putus-putus, mungkin apakah pertanyaannya seperti ini kurang lebih ya. Apakah kalau kita di alam barzah, kita tuh bisa bertemu dengan keluarga kita terlebih dahulu gitu ya, kurang lebih begitu ya. Nah, baik, terima kasih Haki atas pertanyaannya, mungkin bisa langsung dijawab oleh Ustadz Dani. Enggak, Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Tambahan dulu ya dengan pertanyaan yang pertama tadi ya. Jadi sebenarnya bisa teman-teman lihat ya. Jadi definisi mati suri itu lebih ke medis ya. Jadi dari istilah medis itu dianggap mati ya. Tapi kalau dari sisi syar'i kita nggak bisa menentukan ya. Jadi seolah hidup lagi ya. Jadi sebenarnya sama kayak, tapi beda ya. Kalau ketika kondisi tidur, kalau dari sisi syar'i itu disebut mati ya. Sisi syar'i disebut mati, cuman dari sisi entah siapa yang membuat term ini mati suri, kita nggak disebut bilang mati suri ya. Kita marah kan. Ya, kecuali kalau dibangunin nggak bangun-bangun ya untuk bangun subuh.
Kemudian tadi terkait pertanyaan bisa bertemu lagi atau tidak, sejauh literatur study yang saya baca itu nanti sebenarnya di fase di surga ya, maksudnya di surga. Jadi ketika sudah ruh mati ya, wafat, ruh berpisah dengan jasad, maka nanti sudah memikirkan urusannya sendiri-sendiri. Semisal di surat Abasa ya, ibu anak, suami istri itu udah nggak mikirkan masing-masing mereka lolos itu ya di perjalanan yang tadi sudah disampaikan. Ya wallahualam. Jadi jawabannya kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dengan orang-orang yang kita cintai di surga. Amin. Amin. Terima kasih Ustadz Dini kepada jawabannya. Ini udah ada yang resen lagi nih dari Ahwat ya, Fisilmi Kafah. Enggak bisa open mic dan menyampaikan pertanyaannya. Oke. Ya Ustaz, izin bertanya. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang disampaikan. Pertama, tadi saya lihat di layar gitu, ada pernyataan yang salah dari logika Ibnu Sina. Nah itu maksudnya gimana ya? Saya belum nangkep. Karena mengingat Ibnu Sina itu, nah itu yang model 5, model-model penolak ide sesuai syariat logika Ibnu Sina. Nah itu masih belum nangkep. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini Ustaz, ada banyak pertanyaan sering ditanyakan saya juga bingung sebenarnya jawabnya. Jadi kan tadi ya, yang contoh sebenarnya kita tuh dihukum di alam kubur tuh sampai benar-benar sampai akhir, nggak putus-putus atau gimana. Karena ada pertanyaan gini, berarti yang kayak modelan Abu Lahab, Abu Jahal contohnya gitu, yang disiksa di kubur tuh berarti kalau emang sampai hari kiamat banget, nanti sisa azab di akhiratnya gimana? Terus yang kalau misalnya baru matinya pas hari akhir, nanti di akhiratnya lebih lama lagi di azabnya atau gimana kayak gitu. Nah itu sebenarnya bingung sih jawab pertanyaan gitu. Itu sih Ustaz, paling kurang lebih dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Fisilmi Kafah ya, Masya Allah namanya mantap sekali. Baik, kepada Ustadz Denny mungkin saya langsung persilakan untuk mempersingkat waktu. Nah, barakallahu fiik. Jadi ini di slide ini ya, di slide ke model-model menolak hari ini ya, hari kebangkitan. Jadi sebenarnya model yang kelima, jadi kan ya berarti kita coba tadi sedikit di skip ya, karena memang saya butuh waktu untuk menjelaskan. Ya nggak apa-apa, jadi waktunya di sesi pertanyaan ya. Kenapa? Karena ini syubhat. Takutnya teman-teman sekalian tiba-tiba Zoom-nya putus. Jadi yang ingat syubhatnya. Saya nantinya, jadi saya tuh jangan sampai ngasih syubhatnya kontan, cuman bayar bantahannya tuh kredit gitu kan. Yang ada pulang jadi bingung gitu kan. Yang ada jadi bingung. Nah, jadi kebangkitan ini itu sebenarnya diingkari oleh beliau ya, terlepas banyaknya kebaikan yang beliau kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan, tapi ada yang beliau para ulama bahwa beliau itu nggak menerima hari kebangkitan. Jadi ada 5 model ini, ada 5 model. Pertama itu orang ateis tuh, dia mah nggak percaya penciptaan awal, nggak percaya dibangkitan, untuk ateis, falasifah. Kemudian yang kedua itu tadi percaya bahwa ini namanya kaum ad-dauriyah, itu dia meyakini siklus perputaran kembali. Karena mereka meyakini bahwa alam semesta ini mengalami siklus yang berulang-ulang tadi berapa? 36.000 tahun. Jadi selama alam semesta ini berjalan 36.000 tahun, kemudian nanti alam ini hancur, kemudian mulai lagi, hancur lagi gitu. Ini namanya pemahaman Dauriyah. Nggak tahu, coba divalidasi sama teman-teman apa? Geologi. Geologi mah udah jutaan tahun ke belakang ya. Ini nggak tahu lah, coba dilihat.
dari fosilnya atau apa gitu ya. Kemudian yang ketiga reinkarnasi tadi ya. Jadi reinkarnasi itu keyakinan ruh keluar dari jasad pindah ke jasad yang lain sebagai bentuk balasan. Jadi yaumul hari pembalasannya itu ya itu ruhnya itu nanti dapat tempat yang bagus gitu karena dulunya berbuat baik. Nah, ini nggak tadi saya bilang ngomong kosong aja. Nah, kalau dari kemudian yang keempat ini mengakui penciptaan awal tapi nggak meyakini kebangkitan. Itu orang-orang musyrik. Dia tahu saya diciptakan dari air mani gitu-gitulah. Tapi kalau di surat An-Naba ya nggak percaya ya. Amma yatasaalun anin naba'il azim, nggak percaya tentang hari kebangkitan. Nah, yang kelima ini yang paling akhir dan coba dipahami, disimak baik-baik ya. Jadi Ibnu Sina itu menolak hari kebangkitan dalam satu risalahnya itu dengan dua sisi dalil. Pertama dari logika. Logika beliau gini. Kata beliau, ya jasad itu nggak mungkin dibangkitkan lagi. Kenapa? Ya, dalil logikanya adalah jasad itu kan berubah-ubah tuh dari satu unsur ke unsur yang lain. Ya, bagaimana mungkin ya nanti jasad itu bisa balik lagi? Itu pertama. Kemudian yang kedua, jasad itu kan selalu mengalami perubahan. Yang asalnya bentuknya kecil, bayi, orok, gede, tua gitu, makin gagah, besar, usia 40 tahun, lemah, kurus, meninggal. Nah, pertanyaan beliau, di fase mana yang akan dibangkitkan? Dalam fase yang mana nanti akan dibangkitkan? Tapi ini nggak usah dihafal ya. Nggak usah dihafal. Nah, yang ketiga kan satu materi itu kata beliau, satu materi itu kan bisa menjadi sumber jasad kita ini kan terdiri dari air, ceritanya mah tanah ya di surat At-Tin, jadi tanah liat, kemudian tembikar dikasih luh gitu kan. Jadi intinya banyak lah kita makan gado-gado, makan apa gitu kan, banyak unsur. Nah, kalau orang kasusnya gini, beliau ngasih contohnya unik. Ini memang ya pemikir beliau. Kalau nanti ada orang nih dimakan ikan hiu, lalu nanti ikan hiunya dimakan manusia. Berarti nanti manusia yang makan ikan hiu itu dia akan menjadi sumber bagi dua orang, betul nggak? Jadi ada manusia yang dimakan sama ikan hiu, terus manusia nangkep ikan hiu, yang ikan hiu itu makan orang, gitu kan? Nah, nanti ketika manusia meninggal lalu dikubur, ketika dikubur tubuhnya menjadi unsur bagi tumbuhan, ya. Kalau lihat tuh di kuburan kan ada pohon Kamboja gitu-gitu kan. Kan itu ada unsur tuh yang keserap. Ini kok jadi kayak biologi banget gitu kan. Nah, nanti pertanyaannya sehingga bagian manusia itu mencar-mencar ya dari banyaknya jasad. Jadi bisa jadi pikirannya itu kita itu nanti nih ada jasad orang yang mana nih? Kita makan sapinya habis makan jeroan ayam, kemudian ayamnya gitulah. Jadi unsurnya kecampur. Nah, maka kalau daging tersebut nanti dipakai di jasad si A, maka nanti akan berkurang untuk jasad si B, gitu kan? Kalau nanti dipakai di jasad si B, maka nanti akan kurang untuk jasad si C. Jadi kita tuh campur-campur. Nah, inilah logikanya Ibnu Sina. Ya, jadi akhirnya dari situ nggak bisa nih, susah nih membangkitkan. Jadi itu tuh muter sendiri karena mungkin lupa ya bahwasanya innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya gitu doang mah gampang ya. Jangankan cuman dimakan ikan hiu ya. Dari yang ada nggak jadi ada aja itu udah wah gitu kan. Dari yang ada dari yang nggak ada jadi hidup, dari hidup jadi mati ya. Dulunya pernah nggak ada jadi hidup, cuman ngehidupin yang mati itu lebih gampang. Logikanya gitu kan. Nah, jadi ya berputar ya, kan namanya juga pemikir. Nah, kemudian kata Ibnu Sina, kalau seandainya oke lah gitu. Nanti itu kalau dibangkitkan tuh jasad yang baru, masih seger ya, masih pemuda gitu. Maka nanti nggak logis dong, masa jasad yang baru yang dibangkitkan, karena kan tadi ribet tuh. Nanti kita jasadnya campur-campur. Oke lah, seandainya yang jasad yang dibangkitkan itu jasad yang newborn gitu kan. Berarti nanti nggak logis dong, masa yang dosa siapa yang disiksa jasad yang baru gitu. Betul nggak? Ya kan? Yang dosa siapa nih, yang berzina siapa, yang minum khamar siapa, pas dibangkitkan newborn, lebih ganteng misalnya gitu, atau lebih apa gitu kan.
nggak logis dong. Ya, masa jasad yang baru itu nanti harus disiksa-siksa gitu kan. Nah, itulah logikanya beliau. Tapi syubhatnya simpel ya. Syubhatnya bantahannya tuh simpel ya tadi. Bahwasannya ya ketika nanti ruh itu dibangkitkan ya, itu tadi nggak perlu ngomongin jasad yang lain-lain ya, karena kita pahami saja ya, yakini saja, dan beliau juga meyakini ya, karena dengan logika ini Ibnu Sina itu dikafirkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, gitu, ulama yang membela Ibnu Sina lagi. Hai Imam Ghazali, jangan serem-serem lah gitu, maksudnya kasih uzur gitu, itu cuman permainan logika beliau gitu, jangan dikafirkan karena dianggap menyelisihi itu kan, nggak percaya rukun iman kelima gitu kan, rukun iman kelima. Jadi buat kita yang harus di keep di otak kita untuk membantah pemikiran semisal itu, bahwa Allah itu tadi apa, innallaha ala kulli syai'in qadir. Hal-hal yang dipikirkan Ibnu Sina tadi itu gampang sekali ya bagi Allah, merubah dari ada nggak ada aja bisa ya. Kemudian dari unsur yang lain dengan unsur yang lain itu mudah bagi Allah ya. Mau nambahin unsur yang mana, balikin lagi yang di ikan hiu apa gimana gitu ya, itu mudah bagi Allah. Jadi nggak usah ribet gitu ya, nggak usah ribet karena Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir ya. Tapi ya begitulah, dengan adanya beliau ada hasanah logika ya. Kadang-kadang kita kalau membantah orientalis itu perlu minjem logika-logika seperti ini ya. Lebih-lebih di pembahasan akidah yang sering dimainin sama orang orientalis. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustadz Dini atas jawabannya. Baiklah, cukup menarik ya pembahasannya dan diskusinya dari teman-teman. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan juga yang masuk kepada saya, cuman nih karena kita keterbatasan waktu juga, mungkin di kesempatan yang lain ya teman-teman nanti bisa bertanya. Maaf nih Ismail, Mail ya, mungkin next time lah ya kita insya Allah bisa ketemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi dan berdiskusi lebih panjang lagi tentang iman kepada hari akhir ini. Mungkin sedikit highlight dari apa yang tadi sudah disampaikan dari Ustadz Dini Setiawan. Banyak sekali sekarang ya tanda-tanda kiamat yang sudah nampak gitu ya. Kalau dari kata Ustadz Dini, walaupun kita kayak menghindari gitu ya, nggak bisa menunda hari kiamatnya. Jadi kita harus tetap mempersiapkan diri kita supaya nanti kita bisa mendapatkan nikmat dan juga lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri pertemuan pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Ustaz, tapi sebelum berakhir nih teman-teman, kita boleh nih minta waktunya sebentar untuk membuka kameranya gitu ya. Kita coba untuk berfoto bersama gitu ya dengan Ustadz Dini Setiawan gitu ya, supaya kita dikenang-kenangan ya, sudah pernah belajar sama beliau begitu. Mungkin saya tunggu 1 menit ya sampai 17.25 nih teman-teman. Mangga yang bisa untuk on cam, silahkan menyalakan kameranya gitu. Masih ditunggu.